Selamat siang semuanya. Wow, udah berkelompok ya? Sip, thank you. Hari ini ada yang nggak masuk? Nihil. Ini kok kosong bangkunya? Dispen sholat. Dispen atau sholat? Dispen, oke. Tak tulisnya dulu. Berarti masuk semua ya hari ini ya? Oke. Bagaimana kabar kalian? Kemarin ulangan hariannya bagaimana? Yang terakhir sudah saya share ya, untuk nilainya kalian bisa buka di learning kan? Pikir dapat berapa deh? 80. Esther dapat berapa? 80 juga. Dia? Bella. Kemarin kalian ulangan termo kan ya, berarti terakhir ya? Nah, tetapi habis itu kemarin kita sudah terkena pretest yang konsep laju reaksi juga. Oke. Untuk penilaian akhirnya nanti kita gabung ya, KD yang kemarin dengan yang dari ini, yang akan datang. Masih ingat kalian konsep laju reaksi? Masih ingat nggak konsep laju reaksi? Masih bisa tunjuk jari? Berdiri. Berkurangnya konsentrasi reaksi biasa lamatur dengan tambahnya produk biasa lamatur. Oke, terima kasih. Kalau untuk persamaan laju reaksinya, persamaan laju reaksi, silakan. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan ada yang kebanjiran nggak kalian? Enggak? Oh, jalannya, aksesnya. Pernah, ada yang pernah kebanjiran nggak rumahnya? Tidak pernah? Oh, Sidik. Oh, Dik. Coba Bu Dina tanya. Waktu kamu kebanjiran, ada perubahan nggak dengan benda-benda yang ada di sekitar kamu? Ada? Apa contohnya? Contohnya adalah besi berkarat. Besi berkarat? Besi? Kena air. Besi apa ini contohnya? Besi di rumahmu? Pagar. Oh, pagarmu berkarat? Karena sering kena banjir. Jadi atas sama bawahnya beda? Gitu? Tidak semuanya berkarat kan? Kira-kira kenapa itu? Ada yang masih ingat ya? Rumahnya Sidik pernah kebanjiran. Terus pagernya berkarat. Nah, kayak gitu. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak usah. Silakan. Karena pengaruh
juga kimia yang ada di air itu mempengaruhi terjadinya berkarat. Bisa. Terus apa lagi yang lain? Terus karena jadi lembab kan, fluid jadi lembab, itu jadi mempercepat adanya reaksi. Lembab itu berarti kaitannya dengan apa? Suhu. Betul sekali. Kemudian kalau yang kemarin itu ada lagi proses pembusukan pada apel, ya ada buah. Masih ingat kalian? Masih bisa memberikan contoh selain buah apel? Ya? Apa tadi? Silakan. Siapa? Dari kalian. Selain apel ada buah pisang. Terus ada lagi enggak? Selain itu. Buah pir. Berarti terus kemudian sekarang kalian bisa membuka e-learningnya. Coba kalian buka e-learningnya. Coba dicek. Sudah? Kalian bisa mengupload materi, mengunduh materi yang sudah saya share di kelas 11. LKPD-nya ada, bahan ajarnya ada di situ semua. Ini connect dengan siswa. Connect dengan siswa atau? Ya, silakan kalian mulai mendownload LKPD-nya dan juga bahan ajarnya. Ada yang kesulitan? Bisa login semua ya untuk downloadnya. Ya, ulangan harian ya. Bisa ya? Ada yang sudah terbuka? Sudah? Oke. Saya bantu pada halaman pertama itu kalian mau ditampilkan gambar apa? LKPD. LKPD ini coba diperhatikan. Gambar apa? Yang pertama gambar paku. Nah, yang ditampilkan itu ada gambar paku. Ada 2 paku. Yang satu paku berkarat, yang satunya lagi paku yang masih bagus. Nah, dari gambar tersebut bisa nggak kalian menyimpulkan fenomena yang terjadi? Yang satu ada 2 gambar paku, yang satunya paku berkarat dan paku yang masih bagus. Kira-kira menurut kalian paku tersebut bedanya
salah dan benar. Apanya? Penyimpanannya. Bisa dijelaskan, kalau Mas? Seperti yang dia jelaskan tadi, jika paku di kartu misalnya kita sering menemukan itu di luar rumah, dan paku yang masih di kartu itu biasanya di dalam rumah yang disisihkan dalam terkontaminasi dengan luar atau zat-zat lain di luar ruangan. Penanaman Sering menemukan di rumah, misalnya paku di rumah masih bagus-bagus, tapi kalau di luar rumah itu pasti mau dikit lebih pasti tetap ada beberapa. Terima kasih. Kemudian yang gambar kedua. Standby dulu aja. Yang gambar kedua. Gambar apa yang kedua? Bakpao? Mochi. Bakpao mochi. Iya ya, bentuknya kayak bakpao, kayak mochi ya. Terus bakpao sama mochi di apa ini tuh kok kayak ada dikasih topping? Apa? Dikasih gula. Nah, coba kalian scroll sedikit ke bawah. Ada keterangan dari gambarannya. Nah, apa? Ada yang ketemu roti enggak? Rakel. Ya. Pasti di orang kalian pernah bikin adonan roti dan menggunakan ya benar. Kira-kira penambah ragi itu buat apa? Kalau berkata lagi, bedanya apa? Dikasih sama karena kalau menggunakan ragi, betul, waktunya singkat. Jadi itu mempengaruhi enggak dengan laju reaksi? Kalau penambahan ragi, dia bisa mempercepat kalisnya roti, ya, lebih cepat. Jadi proses pembuatan rotinya semakin cepat. Kaitannya berarti dengan faktor apa? Ragi tersebut bertindak sebagai apa, Mas? Katalis, iya betul. Nah, oh iya, tadi apa berarti ya yang paku berkarat tadi? Suhu bisa. Terus lanjut gambar ke 3. Gambar ketiga. Gambar apa? Kayu. Bisa di-scroll sedikit lagi. Apa itu maksudnya? Bagaimana? Kayu bakar yang dipotong-potong. Coba Mas berikan ke Frida. Bagaimana Frida? Kalau pembakarannya itu kayunya dipotong lebih dahulu. Iya, betul. Berarti pengaruhnya terhadap bisa nggak kalian misalkan bakar kayu tapi kayunya masih belum?
coba saya ulangi lagi ya. Bisa tidak? Bisa. Tapi lama. Iya. Ya apalagi ini yang anak-anak pramuka ini. Kalau bikin api unggun. Nah. Lanjut. Gambar ke 4. Ya. Gambar apa? Sebentar. Yang kelompoknya tadi kliponnya mana ya? Nah, coba dilempar. Dulu saya kasihan. Bagaimana? Untuk gambar ke berapa? 4. Berdiri. Ini kecil lagi ini. Kamu kok bagaimana Berarti saya ganti. Kalau saya keceplosan. Selain daging, sana nggak kamu mau cabai? Cabai, nah bagaimana cabai? Para fenomena tersebut kalian bisa menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Luas permukaan, konsentrasi. Kalau dari fenomena, keempat fenomena tersebut, konsentrasi bisa dirujuk dari berbagai mana? Bisa nggak kalian memberikan contoh dari keempat fenomena tersebut? Konsentrasi. Atau mungkin kalian punya contoh yang lain konsentrasi. Punya. Oh, yang itu simulasi. Simulasinya. Ini masih ingat ya simulasi lalu lintas yang di jalan raya. Teman-teman laju ya. Bagaimana itu bisa menjelaskan? Kalau konsentrasi lalu lintas yang padat itu pasti ada ya, timbul kecelakaan atau gimana tabrakan. Kalau lalu lintasnya sepi, Tabrakannya gimana? Enggak, meminimalkan. Jadi semakin tinggi konsentrasi laju reaksinya bagaimana berarti ya? Semakin cepat, betul. Konsentrasi kalau suhunya semakin tinggi, laju reaksinya semakin tinggi. Ya. Terus tadi yang ketiga ada luas permukaan. Kalau kalimatnya semakin kecil luas permukaan, semakin kecil luas permukaan, laju reaksinya semakin cepat.
Ada 2 jawaban ini. Yang benar yang mana? Semakin kecil luas permukaan, laju reaksinya semakin masih ada 2. Ayo. Berarti kan ya, semakin kecil luas permukaan, laju reaksinya semakin yang belakang ini diem. Tapi tadi jawabannya dari belakang memang. Kalian masih ingat nggak kemarin? Bukan kecilnya benda, bukan besarnya benda. Ayo, masih ingat nggak? Bagaimana bisa? Nah, coba. Kalau sama-sama tadi kayu gelondongan, ya kan? Kayu gelondongan, masanya sama, bedanya sama dengan kayu yang sudah dipotong-potong. Nah, yang dipotong-potong itu kan kecil, makanya tadi saya jebak kalimatnya seperti itu. Yang dipotong-potong kecil, tetapi kan dia banyak sehingga luas permukaannya bertambah. Makasih ya. Dan mengingatkan teman-teman nih. Kemarin kan sudah saya garis bawahi itu, bukan kecilnya benda atau besarnya benda, tetapi luas permukaannya. Oke, sekarang dilanjutkan untuk LKPD-nya. Guru. Ya. Selanjutnya, di halaman selanjutnya apa? Jangan lupa untuk LKPD-nya kalian tuliskan nama anggota, disertai nomor absen loh ya. Nanti biar penilaiannya enak. Untuk hasil-hasil yang tadi sudah kita simpulkan, kita bahas di awal, kalian tuliskan pada kolom bawah gambar keempat fenomena tadi. Kemudian di situ saya ajarkan bahan diskusi. Bahan diskusi itu tambahan dari bahan ajar atau modul ajar yang sudah saya share di e-learning. Sudah di-download sekalian tadi bahan ajarnya. Sudah, oke. Terima kasih. Itu bisa kalian explore literasi. Tidak harus dari sisi saja. Oh, ini beberapa yang saya tuliskan di situ, kalian bisa explore lagi. Kemudian untuk hari ini nanti kita hanya sampai ke fase menyusun catatan. Di situ kan sudah ada keterangannya ya tujuan awalnya. Sama di sini ada juga tujuannya apa. Sebenarnya kita mau ngapain? Yang pertama, kalian bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan orde reaksi. Coba menuliskan persamaan reaksinya. Kemudian yang ketiga, kalian melakukan percobaan, merancang proyek untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti kita bagi tugas saja, jadi ada faktor konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Ada 4. Tapi nanti setiap kelompok saya beri 2 faktor saja, sehingga nanti saat diskusi, saat presentasi semuanya dapat dan hasilnya maksimal. Ya. Kemudian apa yang akan kalian buat selain kalian merancang percobaan? Yang pertama, hasil percobaannya nanti setelah kalian rancang, kalian susun, kalian analisis, kemudian kalian buat video praktikumnya sebagai monitor.
Jadi saya memonitor pekerjaan kalian melalui video yang kalian upload. Video yang kalian upload nanti di-share di IG kelas aja ya. Biar nanti jadi satu. Seperti biasa dengan hashtag Kimia Bu Andina. Dan juga untuk hasil akhirnya yang nanti sebagai bahan presentasi kalian, bikin poster infografis. Kalian kan sudah terbiasa dengan menggunakan Canva, ya kan? Berarti gampang kan kalau membuat desain infografis. Oh ya, ada koreksi juga untuk beberapa tugas yang lalu. Tolong kalau kalian menyertakan materi atau analisis, sumbernya dicantumkan. Daftar pustakanya dituliskan. Kemudian nanti di infografisnya bagaimana? Juga ada, tetap dicantumkan. Setelah analisis, daftar pustakanya tetap dicantumkan pada poster kalian. Jangan membuat poster lebih dari 2. Usahakan dalam satu poster terdiri dari percobaanmu, identitas kalian ya tentunya, tujuannya dan sebagainya itu sampai daftar pustaka. Desain yang sekeren-kerennya. Kemudian sekarang kalian sampai ke tahap menentukan rencana proyek. Ini saya terima kasih sekali, tadi saya masuk kalian sudah berkelompok, jadi tidak perlu kalian mengubah tempat duduk lagi, saya langsung bagi ini aja ya, untuk materi per kelompoknya. Kalian pilih sendiri atau dari saya? Dari saya? Oke. Berarti langsung saja ada 4 ya. Bisa minta tolong Mas Sidik dibersihkan papan tulisnya. Ada 4 faktor. Yang pertama, kelompok pertama, bisa tunjuk jari mana kelompok pertama? Oke. Kelompok pertama nanti konsentrasi dan suhu. Nah, kelompok kedua, kelompok 2 konsentrasi dan luas permukaan. Yang kelompok 3 konsentrasi dan katalis. 4 suhu dan luas permukaan. Kelompok 5 suhu dan katalis. Kelompok 6 berarti luas permukaan dan katalis. Kalian rancang percobaan yang mau kalian kerjakan. Sudah saya beri beberapa materi ketinggalan aja seperti acuan dan juga beberapa media video pembelajaran di LKPD. Itu boleh kalian pelajari dulu, kalian diskusikan, kalian mau mengambil praktikum atau rancangan proyek yang berbeda. Kalian diskusikan untuk rancangan proyeknya, kemudian setelah kalian merancang proyek, menentukan jadwalnya. Kalian hari ini mau ngapain, agendanya apa yang di sini ya. Kegiatannya apa saja, jamnya. Kalau misalkan kamu dalam 1 hari, tolong jamnya dicantumkan. Kalian boleh mengambil jam saat istirahat, boleh, saat pulang sekolah, boleh. Ini nanti percobaannya di luar jam pembelajaran kimia. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita bisa langsung diskusi, presentasi, menyajikan hasil proyek. Kemudian hasilnya itu nanti ditulis apa. Nah, kamu kegiatannya apa, dituliskan dulu, kemudian hasilnya apa yang kamu hasilkan dari kegiatan tersebut. Dari kedua agenda kalian, menentukan rancangan proyek dan menentukan jadwal proyek, ada yang ditanyakan ke rancangan proyek dulu. Coba dicek semuanya, dibuka untuk yang rancangan proyek. Judulnya
saya untuk laporan sementara nanti saya bagi folio aja. Jadi hari ini nanti kalian tulis di folio saja. Jadi nanti kacamanya pas saya lihat akan saya kembalikan untuk kalian salin di kanan Pak. Jadi kegiatan kalian dalam ini. Untuk yang rencana mulai ada pertanyaan atau tidak? Bisa dibuka, Mas. Oh, ini sudah langsung mulai ini. Belum. Tidak ada pertanyaan untuk rancangan proyek? Untuk penentuan jadwal? Ada pertanyaan? Bisa dimulai. Kalian bisa langsung kalau sudah selesai saya target ya untuk rancangan proyek 15 menit. Oh, ya. 15 menit silakan kalian diskusikan dengan satu kelompok. Kemudian langsung kalian tuliskan nanti hasil sementaranya di folio. Untuk yang lainnya tidak ada masalah kan? Oke. Ajarnya. Kalau kalian menggunakan ini, kalau menggunakan buku juga sumbernya nanti dituliskan loh ya. Yang di internet juga kalian harus menuliskan. Sudah semua, Misael? Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan menghubungi saja. Kalau di ini yang bawa laptop langsung dikerjakan ke ini malah enak langsung itu di LKPD-nya. Ya. Sudah. Satunya luas permukaan. Nah, luas permukaan bagaimana? Semakin kecil, ayo welinine. Semakin bendanya yang kecil, luas permukaannya yang kecil. Kayak berarti kayak fenomena apa? Kayu. Nek kayunya besar bagaimana? Kayunya kecil bagaimana?
Bara apinya itu lebih ke kayu. Hmm. Kayu. Kalau yang masih gelondongan, Hmm. dipotong-potong itu semakin lambat. Berarti kalau yang kecil-kecil itu luas permukaannya semakin besar atau semakin kecil? Kalau yang kecil-kecil luas permukaan, semakin besar. Jangan kebalik lagi loh ya. Bukan besar kecilnya, tapi banyaknya. Jadi semakin besar luas permukaan, semakin cepat. Apa ini? Apa? Dasar teorinya. Dasar teorinya ini dari referensi. Tadi kan di bahan ajarnya kan ada link-linknya juga. Terus ada materinya kan, di LKPD juga ada. Kalau kamu sudah diunduh kan LKPD-nya. Nah itu kan ada link materinya juga. Itu bisa kalian pakai referensi atau kalian cari artikel dan jurnal yang lainnya. Nah, kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah, ini tadi faktornya apa? Katalis sama luas permukaan. Kalau katalis itu apa? Buat apa? Cepat laju reaksi. Kalau luas permukaan kaitannya dengan laju reaksi bagaimana? Semakin? Nah, contohnya, kalau luas permukaannya semakin tinggi berarti laju reaksinya semakin cepat. Jangan sampai keliru lagi, ya. Bukan besar kecilnya benda, tetapi banyaknya luas permukaan. Oke. Ada masalah? Kamu kenapa kok sedih? Kenapa, Dik? Saatnya jam ke-6 dimulai. Ada masalah nggak? Nggak ada? Instansi Belum ada. bagian musik present. Udah dapat referensi. Loading. Pakai punya saya nggak bisa. Ale-ale kamu mesti. Nah, dapat referensi? Coba aja. Belum? Dapat referensi. Kalau kalian dapat itu kan yang di bawah apa tadi, Dek? Di bawah, Dek. Yang bawah tadi apa tulisannya? Yang rancangan proyek desain. Nah, itu nanti praktikumnya kayak gimana digambarkan ya, pakai orek-orekan aja. Nanti diperbaiki lagi saat kalian sudah praktikum. Kan kamu ada dokumentasi yang asli. Kalau yang ini orek-orekan enggak apa-apa, pakai gambar sendiri. Pakai Word. Hati-hati ya untuk referensi artikel jurnalnya di
Yang diusahakan yang terbaru 5 tahun. Nah, setidaknya 5 tahun. Kurang lebihnya. Ini apa? Faktor apa? Kelompok berapa ini? 2 ini. Kelompok 5. Faktor apa? Suhu dan katalis. Suhu dan katalis. Pengaruhnya suhunya semakin tinggi berarti semakin lama, ini cepat. Kalah kamu dengan akalnya. Terus satunya katalis. Katalis itu buat apa toh? Jangan ngomong. Jangan itu. Kamu dapat lagi. Katalis adalah zat yang membantu jalannya suatu reaksi kimia. membantu jalannya reaksi kimia, mempercepat atau memperlambat? Mempercepat reaksi kimia. Contohnya apa? Ragi sama roti. Ini di artikelmu tadi dikasih ke Sidik biar enggak HP-nya iPhone kok nggak dapat artikel kamu itu. Males buka. Kok bisa males buka itu? Berarti literasi ini saya harus ini. Dia kasih tugas yang banyak ya, Sidik ya. Dia males buka, berarti semuanya dia yang harus catat, kalian yang cari referensinya. Ayo bos, harus bikin arah. Tumbukan. Terus satunya apa? Luas permukaan. Luas permukaan. Luas permukaan pengaruhnya bagaimana? Semakin kecil luas permukaannya itu reaksinya semakin cepat. Kalau misal ada Tunggu. Semakin kecil luas permukaan atau semakin kecil bendanya? Semakin kecil bendanya. Kalau bendanya semakin kecil-kecil, dipotong-potong, berarti luas permukaannya semakin besar kan? Jangan kebalik. Jumlah bendanya juga. Iya, kan tadi saya menyampaikannya yang satu, kayu yang masih besar, contohnya ya kan, di fenomena yang sebelumnya tadi, dengan kayu yang sudah dipotong-potong. Kalau kayu yang masih besar, yang dipotong-potong ini masanya sama, gedenya podo. Ya. Nah, tetapi yang kayu satunya sudah dipotong-potong menjadi kecil-kecil.
yang apa? Faktor apa? konsentrasi. Konsentrasi. Menggunakan? Ini tuh kalau dari YouTube itu kan kayak apa ya? Ada botol dimasukin cuka. Terus nanti ada pakai balon juga diisi sama garam. Jadi nanti disatuin itu taruh atas botolnya. Jadi nanti kalau garamnya tercampur sama cuka itu kayaknya berbentuk reaksi, terus nanti bisa balonnya bisa gede gitu Bu. Mengembang. Iya mengembang. Iya. Oke, bisa. Baru satu itu? Iya. Satunya belum? Belum. Berarti yang luas permukaan yang belum. Iya. Coba kamu cari referensi yang dengan bahan hampir sama. Biar hemat juga kan, nanti kalian nggak perlu menggunakan bahan yang lainnya. Dapat video. Iklan. Tadi apa faktornya? Konsentrasi sama suhu. Konsentrasi sama suhu. Pengaruhnya bagaimana? Kalau untuk suhu itu kalau suhunya semakin tinggi konsentrasi reaksinya itu semakin cepat. Kalau suhunya rendah ya semakin lama. Terus satunya konsentrasi. Kalau konsentrasi partikelnya itu banyak atau tinggi, itu reaksinya juga semakin cepat. Itu menggunakan apa? Sudah kue Kue. sama cuka buat yang konsentrasi. Iya. Untuk rancangannya kalian nggak perlu menuliskan detail banget ya. Jadi nanti kalian bisa memperbaiki lagi. Kalian nanti kan mempresentasikannya bisa dijelaskan. Jadi pas nulisnya nanti kalian kalau ditulis semuanya kelamaan, poin-poinnya aja ya, dimasukkan ke tabel yang itu. Itu bisa dicicil itu untuk melengkapi tabelnya. Ngapain? Tas. Sini lu misal pindah sini sementara enggak apa-apa. Ini sambil saya tayangkan ya, buat bisa untuk referensi kalian. Ya, bagaimana? Itu kan ada 2 proyek. Iya. Membersihkan nggak masalah. Selesai dulu dengan formula cepat. Cukup 1 tetes. Bersihkan lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvira Ifti Maharani. Bisa sambil Dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan reaksi adalah perubahan reakan atau produk kesatuan waktu.
faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama ada luas permukaan, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada konsentrasi, dan yang keempat ada katalis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan laju reaksi luas permukaan menggunakan sarang pengukur dan pipa. Langsung aja ke alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu ada 2 wadah, 1 sendok makan, dan stopwatch. Lalu bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu ada gula, Itu nanti sumbernya ditulis ya. 3 cangkang telur dengan berbentuk Nanti nek semuanya kamu praktikum keempatnya nggak cukup nanti waktunya. Kalian pulang? Hah? Jadi pertama-tama kita siapkan wadah yang sudah diberi label A, B, dan C. Nah, lalu kita masukkan 5 sendok makan asam gula ke wadah. Sebenarnya bahan-bahannya sama kok. Udah tak kasih clue ya, bahan-bahannya hampir sama. Cari aja, banyak itu contoh-contohnya, caranya banyak sekali. Menggunakan bahan apa saja, yang paling sederhana aja. Cari yang sederhana, pakai yang sederhana. Ketika kalian kemalaman kan bahannya susah kan ya, lumayan juga nanti kamu butuh iuran malahan. Coba cari ya, cari nanti kalau dapat sampaikan ke saya sebelum nanti kalian presentasikan. Tulisannya apik ya. Dapat semua referensinya, 2 praktikum dapat. Udah dapat referensi praktikumnya, dua-duanya. Yang katalis kamu apa? Oh iya. Bisa. Ya kan bahannya sama toh, hampir sama toh dengan yang lainnya toh, faktor lainnya hampir mirip ya. Katalis kelompoknya siapa itu mau? Frida. Belum dapat katalis. Belum. Ya. Untuk rancangan proyeknya, kamu boleh langsung jadi satu. Terus nanti tetapi di rancangan proyek. Maka semakin cepat bereaksi, dan sedangkan semakin besar ukuran campur, maka semakin lama untuk bereaksi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alat bahanmu sama enggak? Mirip enggak? Sorry. Sudah, tadi videonya bisa kalian pakai untuk referensi. Sobat Shopee, suka bingung mau belanja apa? Mending ikut aku belanja di Shopee. Nah, kalau alat bahanmu sama, hampir sama enggak? Hampir sama. Ya, kalau hampir sama langsung dituliskan 1 kolom aja enggak apa-apa. Kamu udah bikin 2? Enggak, maksudnya kan tinggal ditambah.
Terus nanti yang desainnya kamu bikin yang 2, dalam satu kolom ada 2 desain. Nah, mudeng. Nggak apa-apa, nanti kan ditambah, nanti kan kamu disalin lagi toh. Nggak masalah. Kalau kalian menggunakan bahan yang hampir sama atau hampir mirip, kalian boleh menuliskan dalam satu kolom. Tadi ada yang bertanya, kalau misalkan untuk rancangannya di dua-dua bagaimana? Masalah. Langsung kalian rancangan. Nanti saya memberikan setiap kelompok 2 daftar. Tetapi kalau kalian menggunakan alat dan bahan yang hampir sama seperti kelompok alat bahan yang hampir sama boleh dalam satu kolom. Jadi alat bahan itu kalian tuliskan semuanya nggak masalah. Tetap untuk desainnya caranya kan berbeda. Itu baru kalian tuliskan yang A kata-kata, yang B kata-kata apa. Jadi tidak perlu menuliskan ulang lagi bagian rancangan proyeknya. Nah, begitu. Paham ya? Itu kalau hampir mirip, tapi kalau memang berbeda ya silakan tadi yang dapat referensi disampaikan dulu ke saya. Sudah selesai? Pakai? Teh itu apa berarti? Pelarutan. Pelarutan itu rahasia opera. Kan, berarti baru dapat apa? Konsentrasi. Suhu. Coba dicek lagi itu di linknya kan ada. Suhu. Untuk referensi yang lainnya yang file itu diklik dicari. Sudah dapat semua. Terus dilihat yang konsentrasi pakai apa? Suhu pakai apa? Redoxan itu pelarutan apa tidak? Sama kayak gula apa enggak, sama kayak garam apa enggak, pelarutan itu reaksi kimia atau tidak. Iya kan, bukan. Yo kalau simulasi, kalau kalian membayangkan ya memang sama, tapi kan bukan reaksi kimia. Itu banyak itu yang di referensi literatur yang sudah saya share itu ada. Katalis apa? Katalis itu yang mangga yang masih mentah dikasih karbit. Wah, bisa. Mangganya kamu dapat punya mangga. Kelompokmu lo yang protes lo. Nanti nggak selesai, kamu proyeknya berapa lama? Mau berapa lama? Padahal untuk proyeknya kan kita maksimal sampai hari Senin kan. Kamu bisa nyari mangga muda dulu. Cari yang lainnya. Katalis. Kelompoknya Jevon udah dapat? Di sini. Dapat. Yang ini kamu masih salah loh ya, nggak boleh ya. Cari yang lain. Dapat. Sudah 15 menit. Yang sudah dapat silakan disalin, kemudian langsung melanjutkan menggunakan nadanya. Jadwalnya. Kalian bisa berkelompok, bisa bagi tugas. Udah ditulis semua? Belum, tapi udah dapat semua.
semua toh kelompokmu. Berarti tinggal penentuan jadwal. Oh iya, belum digambar. Sembarang enggak apa-apa. Ini loh suruh gambar Pak Rino. Tinggal gambar aja. Jadi dari desain rancangan proyeknya itu meskipun kamu dari gambar toh, yang penting kan tahu. Nanti praktikumnya ya. Ya tetap dikasih penjelasan. Lah ini apa? Kan gambarmu kayak kan ekspektasinya kan tetap beda teman-teman menafsirkan gambarmu apa. Kayak itu tadi ada balon tapi gambarnya kayak dot. Itu kan juga nanti tetap disampaikan. Bagaimana? Udah? Baru yang cangkang. Cangkang? Yang satunya? Luas permukaan? Yang cangkang luas permukaan? Atau yang apa? Pakon? Ya, yang luas permukaan yang cangkang. Terus satunya? Balon. Yang balon. Gunakan balon. Balonnya bagaimana? Balonnya itu nanti Ada ini enggak? Udah ada literaturnya belum? ada dari YouTube. Dari YouTube. Coba lihat mana. Siapa tadi? Kamu ikut PDKIR toh? Sudah tidak? Kamu? PDKIR? Enggak. Kalian boleh kok bertukar pendapat tapi jangan teriak-teriak ya, mestinya kalau mau tanya dengan yang hampir sama tadi kamu dapat literasi apa boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kan kalian tidak sama plek, ada modifikasinya. Meniru boleh. Sama. Soda kue dengan cuka. Yang apa itu tadi? Yang balon. Soda kue dengan cuka. Dengan suhu? Tapi itu referensimu konsentrasi. Hati-hati loh. Kalau pakai air panas sama air biasa itu gak bisa. Kalau pakai air panas bisa. Tapi kamu mereaksikan apa? Air panas dan air biasa. Yang suhu. Yang dapat suhu siapa? Dia dapat semua dua-duanya. Dapat semua. Banyak coba yang itu di bahan ajar atau yang ada link-linknya itu diklik. Ini saya kirim juga ya. Yang itu loh yang Word apa PDF ya. Lupa saya. Ya itu semuanya di download di. Pakai? Gula. Dikasih? Abu dari kertas. Mana referensinya? Di referensi 6.
Kalau pelarutan gula itu termasuk reaksi kimia apa enggak? Yo, ini pelarutan reaksi kimia atau tidak? Nek air gula dicampur dengan gula dilarutkan dalam air hasilnya apa? Gula yang dilarutkan dalam air hasilnya? Jadinya apa? Tetap apa enggak? Fasenya berbeda jelas. Tapi zatnya sama. Berarti reaksi kimia apa deh? Beda. Cari yang lain. Hah? Sudah? Hah? Kalau suhu? Sebentar ya. Antigen kimia ada berubah. Kalau memasukkan sayuran di situ bisa. Kalau memasukkan, tapi kan kamu tidak mereaksikan. Kita kan butuh reaksi kimia. Sama membandingkan dengan sayuran di ruangan itu. Jadi satu di luar kulkas, satu di dalam. Terus kamu mereaksikan apa? Berarti nggak ada reaksinya nanti. Kan butuh reaksi kimia. Laju reaksi kan ada konsentrasi ZA, ZB, atau reaktan menghasilkan produk. Kan dari situ untuk menentukan persamaan laju reaksi. Kalau kamu percobaan dengan seperti itu, bagaimana cara menentukannya? Kan nanti nggak bisa. Ordernya bagaimana? Apakah bisa dinaikkan berapa kali lipat? Ya kan? Nggak bisa. Dia kalau didinginkan nanti hasilnya apa? Bosok dan enggak. Iya kan? Busuknya itu busuk apa? Kan sama aja nanti bendanya. Iya kan? Air cuka? Bisa. Tapi sama yang satunya air cuka, yang satunya ya? Bisa. Berarti katalisnya yang mana? Katalisnya apa ya? Kan yang satu cuka. Cuka sendiri, air sendiri. Terus nanti pembandingnya yang lebih cepat bagaimana? Kan enggak bisa harusnya. Jangan, kalau air biasa jangan. Boleh? Boleh. Air cuka yang dimasuk garam. Sudah kue, terus yang kamu tambah kurangi apa? Konsentrasi apanya? Oke, jadi tanya. Ya ini harus mau kasih keterangan loh.
Kakang telurmu. Nanti dibenahi sama mereka. Ya. Tapi nanti pakai gambar yang aslimu loh ya, praktikum aslimu. Foto video. Ini maksudnya berarti yang kayak IC. sama gitu loh. Oh iya. Itu tuh kayak bolu kukus gini malah. Kayak tangan kucing. Saya tanya, antara ini dengan ini jumlahnya sama apa enggak? Masanya sama apa enggak? Luas permukaan. Masanya sama kayak. Sama. Tapi Ya. jumlahnya itu. Iya kan kecil-kecil nggak usah dingin kalau jumlahnya nggak usah dihitung. Ya bisa. Belum katalis. Berarti penjelasannya Belum cuma katalisnya? gini aja. Bisa. Iya, Katalisnya bagaimana? nanti gambar lagi terus ada klip-klipnya. Ya, tidak apa-apa. Saya tambah berapa menit ya? 5 menit ya. 5 menit lagi langsung dipresentasikan untuk sekalian dengan agendanya. Jadi waktunya sudah. Sudah. Ya. Sebentar yang dekat dulu. Pi. Air panas sama air biasa terus dikasih gula nggak Bu? Gula pelarutan bisa ndak? Asin ndak? Gula kalau dicampur dengan air bagaimana? Ya sebentar. Jadinya gula dengan air. Kalau dilarutkan jadinya? Jadi tetap kan? Udah bodoh gula kan? Tidak menghasilkan zat lain. Ini dulu. Langsung di HP. Biar cepet ngetiknya. Soalnya Tapi bisa mempresentasikan loh. Ya. Bagaimana? Depan. Aman? Sudah selesai? Jadwalnya juga? Ayo jadwal. Untuk dasar teorinya itu yang mendasari ini apa dasar teori Praktikummu berarti dituliskan. reaksi dari ini. Yang lengkapnya kan nanti bisa disalin lagi, itu kan untuk laporan sementara kamu dapatnya dari mana, dicatat di situ biar nanti daftar pustakanya gampang. Bagaimana? Iya Miss. Itu kalau suhu di tanah kalau sudah tersinar matahari sama yang enggak banding ini tanah. Enggak. air panas sama air dingin terus teh Kalau teh itu pelarutan lagi enggak? Coba itu diklik yang bahan dari saya, bahan ajar dari saya. Yang sudah di download semua. Nah, saya share. Yang satunya. Ada juga yang menyusut. Wow, kesuwan kamu itu. Yang file satunya, yang tadi ya kayaknya. Tadi baru saya. Baru saya kirim tadi nih. Di MIPA 8. Iyalah, kan targetnya ini kita. Yuk, 4 menit lagi untuk dipresentasikan. Jadwalnya ditulis. Secara garis besar enggak apa-apa, itu nanti kan kamu bisa menyampaikan di pas presentasi ya. Ada. Namanya termometer. Termometer ngapain kamu ngukur suhu? Yang tadi loh. Di mau. Nah, itu dicari. Coba dipelajari dulu itu.
Bentar lagi, 3 menit lagi. Singkat enggak masalah, yang penting kan kalian bisa mempresentasikan. Tinggal kelompok mutok loh, ayo. Yang lainnya sudah dapat. Ayo Tik, kamu bisa Tik. Sekalian itu untuk jadwalnya ya, ditulis. Sudah ditulis jadwalnya. Singkat aja nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nanti kan kamu menyampaikannya lisan. Ayo Tik, kamu bisa Tik. Sudah dapat semua referensinya, tinggal jadwalnya. Gambarnya. Gambar Tik koyo. Bisa apa? Tapi besok kan maksudnya dikasih keterangan dulu, no, masa kayak gini ini apa, kayak semprotan, kok kayak semprotan burung lo, tahu kamu. Ini kan berarti nanti pas ditaruh LKPD itu dikasih keterangan itu satu-satu baik gitu. Kan kamu punya foto aslinya Oh, pas melengkapi LKPD udah, ya kan? Itu bisa diganti pas foto. Ya, pokoknya di luar jam pelajaran. Jadi besok pas pertemuan Senin, nah, itu kita tinggal presentasi. Iyalah, kan kamu butuh referensi buat nanti analisis datanya bagaimana. Sudah selesai? Terus kira selesai. 2 menit. Udah ada. Tadi yang sudah sampai jadwal siapa ya? Nanti kelompoknya Angel duluan ya, yang udah lengkap ya. Terus nomor 1 sudah sampai waktu jadwalan? Belum. Duh, kamu belum dapat tadi yang katalis? Yang suhu? Belum. Itu loh yang tadi barusan saya share itu loh. Itu diklik aja linknya. MIPA di MIPA 8. Nah, nanti nomor 2 ya. Udah lengkap nomor 2 ya. Presentasi. Itu kan jadwalnya kan nanti kamu bisa bicara garis besarnya, hari apa, kemudian jam berapa kamu ngapain, terus nanti kan selengkapnya bisa secara lisan. Tiga ya, nomor 3 ya. Nanti presentasinya nomor 3. Nomor 4 ya, presentasi nomor 4 ya. Apa? Enggak, maksudnya kamu presentasinya nanti nomor 4. Persiapan. Nomor 5. Udah dapat? Pakai apa? Pakai telur itu dimasukin ke dalam balon yang ukurannya berbeda, balonnya 3. Balonnya itu ada yang setengah, ada yang serbuk, dan juga yang dijual-jual gitu. Jual-jual. Besar dari sebuah serbuk. Setelah itu ada 3 biji tadi itu dimasukin air panas, air dingin sama asam buta. Setelah itu balonnya nanti yang mengembang paling cepat. Boleh. Nomor 5 ya. Presentasi nomor 5 ya. Kita mulai aja presentasi yang pertama, kelompoknya Angel, kelompok 1. Silakan. Nanti dioper ke kelompok berikutnya ya.
Dansa dari absen 26. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang praktikum laju reaksi dengan faktor konsentrasi dan suhu. Tujuan yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mulai order dari serangan laju reaksi,
yang sama ya, katalis tadi menggunakan klik juga. Kelompoknya sini, Justina, sama. Oke, nah, kelompoknya Justina tadi yang sama. Terus yang menggunakan cangkang telur, kepingan, faktor apa? Konsentrasi, luas permukaan, kepingan yang sama. Oke, tapi nanti referensinya beda ya pasti ya. Oke, terima kasih. Tidak sama ini. Yang luas permukaannya sama. Kelompoknya jadi yang Sama kayak ini. Ini juga saya. hampir mirip. Caranya juga. Yang kelompoknya sini ada yang sama tadi faktor. Itu sama dengan kelompok saya. Nah, terus satunya Katalis. beda. Belum. Kayaknya belum. Kayaknya beda. Oh iya. Kelompoknya Jevon sama katalisnya sama, mirip. Terus satunya konsentrasi beda. Oke, coba katalis ya, kasih referensi temannya. Berarti itu sama. Jadi nanti bisa kalian bisa saling literatur ya. Perkenalkan, nama saya Yeremia Satya Rajendra, absen 33 dari kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan bagaimana percobaan laju reaksi katalis dengan peniti yang dimasukkan ke dalam larutan coklat dan pemutih. Sama ya. Oh, katalis suka sama pemutih. Coba kalau sama nanti yang dicelupkan, kamu pakai apa yang dicelup? Ini oke, yang tadinya, oke, beda, nggak salah. Berarti prinsipnya hampir sama. Ada lagi yang dapat beda? Tapi bahannya tetap kalian harus memodifikasi loh ya. Oke, terima kasih. Alat-alatnya yang beda. Kalau kelompoknya Justina menggunakan apa? Larutannya sabun. Oke, boleh. Ya, sama. Oke. Untuk silakan itu untuk laporan sementaranya kalian kumpulkan dulu. Ini habis ini istirahat. Setelah istirahat nanti ada atau pas istirahat saya kasih saya waktu 30 menit. Nanti diambil ya ke meja saya untuk hasil sementaranya. Nanti bisa kalian gunakan untuk dasar di praktikum berikutnya. Jadwalnya sambil saya cek nanti, jadwalnya sudah kalian tuliskan sambil saya cek. Nanti sudah sesuai. Jangan sampai mengganggu pelajaran yang lainnya. Istirahat boleh. Oke, untuk hari ini bisa disimpulkan faktor apa saja yang kalian pelajari hari ini? Kasih satu contoh tadi bagaimana kalian merancang percobaan untuk membuktikan konsentrasi, pengaruh konsentrasi. Kasih satu percobaan, Angel tadi ya? Oh jangan Angel udah ini konsentrasi. Makanya tadi yang beda konsentrasi apanya? Keringan larutannya. Iya, 1 Oke. banding 2 banding 3. Sama iya. yang balonnya juga nanti kan diisi
itu ya diisi soda kue. Yang bisa. balon 1 diisi 1 sendok, yang balon 2 diisi 2 sendok, yang balon 3 diisi 3 sendok. Ya, jadi nanti balonnya itu di apa ya? Di mulut Ya di mulut, di mulut di mulut botol tadi. Terus nanti kan Bisa. diberdiriin gitu. Terus nanti pas kecampur itu dia bereaksi terus menghasilkan gas CO2, terus nanti bisa membuat balonnya itu dikit-dikit mengembang. Oke, berarti itu juga bisa diganti dengan suhu juga loh ya. Bisa kan kalian menggantinya kalau misalkan ini larutannya tadi panas sama biasa kan bisa kan. Makanya tadi saya sempat kasih clue kan mana yang dalam satu ban bisa kalian gunakan untuk beberapa percobaan gitu. Silakan dikumpulkan dulu untuk Mas minta tolong ya dikumpulkan pekerjaan temannya, nanti saya cek ulang untuk jadwalnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mas nanti langsung dibawa. Untuk hari ini terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Selamat istirahat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.